البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul hadi wassalasun babu ta'limi rajuli amatahu wa ahlah. Bab yang ke-31 dari Kitabul Ilm, tentang pengajaran seorang lelaki kepada hamba sahayanya yang perempuan dan keluarganya. Seringkali kalau ahlah maksudnya istrinya, anak-anak mengikuti. Kita lihat hadis ini nanti yang dibahas itu adalah masalah hamba sahaya. Kemudian dimerdekakan, dididik baik-baik, dimerdekakan dan beristri, dinikahi. Tapi Imam Bukhari dengan kedalaman fikihnya, beliau tidak hanya menyebutkan hamba sahaya perempuan, tapi istri. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau seorang lelaki itu mendidik hamba sahaya yang perempuan saja itu pahalanya besar sekali, apalagi mendidik istrinya, yang mana istrinya ini adalah wanita merdeka, lebih besar lagi pahalanya. Jadi ini qiyas aulawi, kata Imam Syafi'i, istilahnya apa? Qiyas aulawi. Kalau ini saja pahalanya besar, apalagi yang itu. Jelas hak istri lebih besar daripada hak hamba sahaya. Baik. Kalau jumhur usuliyun menggunakan istilah apa? Dalalatut tanbih, peringatan. Kalau seperti ini aja begini, apalagi yang begitu. Intinya sama aja ya. Baik, kita baca hadisnya. Al-hadisu sabi' wa tis'un akhbarana Muhammad huwa bnu Salam. Dalam riwayat yang dalam naskah yang lain langsung Muhammad bin Salam. Qala haddatsana al-Muharibi, qala haddatsana Shalih ibnu Hayyan, qala Amir Asy-Sya'bi haddatsani Abu Burdah an Abi. Baik, ini hadisnya agak panjang sedikit, kita bahas sanadnya aja dulu. Muhammad bin Salam, beliau Abu Abdullah Muhammad bin Salam Al-Baikandi Al-Bukhari. Ya, Al-Baikandi Al-Bukhari. Kata Imam Zahabi, kana min awiyatil ilm, yaitu memiliki kantong-kantong ilmu, yaitu saking banyaknya ilmu dipanggil awiyatul ilm. Baik. Disebutkan dalam biografinya, beliau mengatakan dalam menempuh perjalanan untuk belajar saya telah menghabiskan 40.000, tak tahu 40.000 dinar atau dirham. Kemudian dalam menyebarkan ilmu saya juga mengeluarkan duit sampai 40.000. Belajar ada komputer simpan kita atau hafal. Kebanyakannya hafalan sambil apa? Tentunya mencatat. Nah, itu pun perlu beli buku, pun perlu dana juga kan. Maksudnya ada buku. Oh alam di masa itu mungkin pakai kulit atau pakai lauh, papan-papan kayu, masa-masa itu teknologi ya, masa itu. Soalnya ya itu memang makanya dikatakan sebagai asfar, yaitu kitab-kitab besar. Makanya sebagian orang kalau kehujanan mereka akan bernaung di bawah bukunya, karena bukunya memang besar waktu itu. Banyak yang, tapi bukunya tak rusak karena ada kulit di luarnya, sudah dilapis kulit. Nah, itu di Damat dulu ada, yaitu mahtutot, yaitu manuskrip besar sekali, lebih besar dari meja ini. Kita bukanya pun jadi perlu tenaga itu. Masa-masa lalu, buku masa lalu. Kertasnya tebal. Itu pun sudah modern kan, berupa kertas. Gimana zaman yang dulu lagi, kemana-mana. Makanya sebagian ulama seperti Imam Ibnul Qayyim, seperti Fairuz Abadi, kalau pergi kemana-mana bawa buku itu perlu menyewa kereta kuda atau pedati itu, karena bukunya besar-besar, tebal. Sekarang sewa lori atau apa? Imam Bukhari, ini bapak trailer ini. Itu iya. Sahih Bukhari aja kertasnya nipis, dulu seandainya masih berupa kulit, entah setebal apa itu. Bapak trailer. Sahih. Database. Iya. Nah, disebutkan Muhammad bin Salam Al-Baikandi, beliau termasuk orang pertama yang mengumpulkan musnad sahabat di belakang sungai Jehun. Di antara ulama-ulama Jehun, beliau yang nomor 1 dalam masalah itu. Baik. Kemudian beliau sikoh sabut. Haddatsanal Muharibi.
Al-Muharibi, beliau Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi Al-Kufi. Yang anak ingat beliau Kufi. Intinya adalah nama beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad Abu Muhammad Al-Muharibi. Beliau siqah sahabat juga. Cuma anak lupa Kufi atau sebelah mana ya. Yang penting beliau dari Irak. Qala haddatsana Shalih ibnu Hayyan. Shalih ibnu Hayyan, beliau Shalih bin Muslim bin Hayyan Al-Kufi, siqah, walaupun ada kesalahan, biasa, siapa yang tak pernah salah dalam hafalan, tapi secara umum beliau itu siqah. Baik. Kemudian qala Amir Asy-Sya'bi, ini Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, beliau Abu Amr Al-Kufi. Ini yang terkenal itu ya, yang hafalannya banyak sekali, itu ma'ruf beliau. Qala haddatsani Abu Burdah. Abu Burdah namanya Amir yang terkenal, alal khilaf. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah namanya. Abu Burdah ini Amir bin Abdullah bin Qais, qadhi besar, faqih. Beliau terbunuh di penjaranya Hajjaj rahimahullah. Kenapa? Iya, Hajjaj As-Saqafi itu yang kejam itu memang. Iya, ganas. An Abi, dari ayahnya Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari Al-Yamani, qadhi di zaman Nabi, juga di zaman Abu Bakar, Umar dan Ali. Anda lupa di zaman Utsman apakah qadhi juga? Bukan mustahil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu lahum ajron, ada 3 jenis manusia yang memiliki 2 pahala. Bukan maksudnya orang lain pahalanya banyak, dia hanya 2, tapi pahalanya 2 kali lipat, sebagaimana dalam riwayat yang lain, yu'tauna ajrohum marrotain. Ada 3 jenis manusia yang diberi pahala 2 kali lipat. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab, seseorang dari ahli kitab, amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada nabinya dan dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal abdul mamluk, yang kedua, hamba sahaya yang dikuasai. Ini dikuatkan dan dijelaskan, karena kalau abd mungkin orang menyangka hamba Allah kah? Oh bukan, maksudnya hamba dari seorang manusia. Orang Indonesia bilang apa? Budak itu ya, budak. Hamba yang dikuasai, idza adda haqqallahi wa haqqa mawalih, apabila dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya. Tuannya satu atau tuannya lebih dari satu, dia sudah berusaha menunaikan hak. Yang ketiga, wa rajulun kanat indahu amah, seorang lelaki yang memiliki hamba sahaya berupa perempuan, yata'uha, biasa dia menggaulinya sebagai hamba, tapi dia ingin keutamaan yang lebih besar. Bagaimana caranya? Fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, lalu dia mendidik hambanya itu dan kemudian memperbagus pendidikannya, bukan mendidik sembarangan atau membiarkan dia tak tahu apa-apa, bahkan dididik bagus-bagus. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dia mengajari hamba tersebut, memperbagus pengajarannya. Summa a'taqaha, lalu dia memerdekakannya, fatazawwajaha, kemudian dia menikahinya. Padahal ini sudah jadi milik sendiri, tapi dia rela untuk bersusah payah mendidiknya, kemudian memerdekakan, lalu melamarnya. Jelas perlu mahar, perlu acara pernikahan. Dia ingin mendapatkan keutamaan lebih besar. Falahu ajron, maka Nabi mengatakan orang ini mendapatkan 2 pahala. Baik. Hamba yang paling boleh di Saudi. Betul, betul. Kalau sultan dulu, raja-raja dulu, istrinya ada 4. Yang kata 10-20 itu hamba. Ya, itu yang betul. Yang betul. Istilahnya kalau memang ikut syariat Islam, para sultan atau para raja di masa lampau itu istri hanya 4, yang lainnya itu hamba sahaya, kecuali kalau dia mengambil dari apa istilahnya rakyat, mengambil secara paksa untuk jadi gundik atau jadi selir, itu haram. Tak boleh memperhamba orang merdeka. Hamba ini dalam peperangan
perempuan itu ditawan dan jadi hamba. Nah itu betul. Iya, lewat peperangan, lewat pembelian hamba sahaya itu baru betul. Tapi kalau rakyat jelata dipaksa jadi hamba itu salah, itu haram. Bukan sultan Muslim ini berapa lagi sih? Boleh. Ada 4. Boleh jadi. Daripada Ukraine, daripada Czechoslovakia, berperang ditawan. Ya itu betul. Dijadikan Nggak tak masalah kalau dari hamba, dari mungkin perang melawan orang kafir itu tak masalah. Bukan dari rakyat yang miskin-miskin dirampas anak perempuannya, nah, itu salah. Oh memang. Itulah masalahnya. Kalau dia memperhamba wanita yang merdeka, maka dia dosa, haram. Tapi kalau istilahnya memperistri lebih dari 4 juga salah. Walaupun kata tak istri saya 4, tetapi yang lain saya namakan gundik. Nama itu boleh dirubah-rubah. Tapi prakteknya statusnya apa di sisi Allah Ta'ala? Ini masalahnya. Anak itu daripada perkahwinan salah itu yang lahir. Khawatirnya ya pemaksaan jadi perzinaan. Tapi perempuannya tak salah, cuma si pemaksanya yang salah. Anak zina, anaknya juga tak salah. Kecuali kalau syubhat banyak, rajanya tak paham kan. Tapi para mungkin muftinya atau apa di masa lampau fatwa sembarang itu boleh jadi anak syubhat. Anak syubhat tetap mewarisi dari ayat tersebut. Dalam masa mau kawin itu susah. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu yang kawin ini anak raja. Ini anak dia polisi atau benar ke undi ke. Yang memikul tanggung jawab yang melakukan itu. Nah, kita ikut daftar di JPN. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian Sumaqala Amir. Kemudian Amir Asy-Sya'bi berkata, A'tainakaha bi ghairi syai'. Saya berikan ini kepadamu. Siapa yang diajak bicara? Yaitu Shalih bin Hayyan. Baik. Saya berikan riwayat ini kepadamu tanpa pembayaran apapun, bi ghairi syai'. Baik. Dan inilah madhab salaf yang ma'ruf, jumhur salaf, yaitu tidak minta upah. Walaupun ada 1-2 dari ulama salaf yang meminta upah karena terpaksa, itu pun dibenci oleh salaf yang lain. Tapi jumhur salaf mereka sebagaimana mendapatkan ilmu secara gratis, secara free, mereka juga menyebarkan ilmu secara gratis, tidak minta upah. Itulah yang betul. Nah itu, a'tainakaha, saya berikan kepadamu riwayat ini bi ghairi syai', tanpa pembayaran apapun. Engkau tak perlu membayar. Qad kana yurkabu fi madunaha ilal Madinah. Dulu hadis yang lebih sederhana dari ini saja itu dicari naik kendaraan sampai ke Madinah, dari Kufah ke Madinah, karena ini beliau Kufi, Amir Asy-Sya'bi Al-Kufi. Jadi apa? Ini beliau mendidik muridnya untuk tahu bersyukur. Boleh jadi gurumu, memang Asy-Sya'bi sering melanglang buana mencari hadis. Gurumu ini sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana dan seterusnya, naik kendaraan pagi, petang, siang, malam. Padahal zaman dulu jelas susah kan naik kendaraan itu, kena hujan lah, kena apa. Sementara engkau sekarang, engkau satu kota dengan saya beri free. Tak perlu susah payah keluar duit ini dan itu, agar bersyukur pada jerih payah gurunya itu. Baik. Hadis ini nanti akan diulang oleh Imam Bukhari di beberapa tempat. Intinya kita ambil yang pertama, Rasulullah menyebutkan salasah. Ini bukan maksudnya hanya ada tiga manusia, tapi 3 jenis. Setiap jenisnya mungkin orangnya banyak sekali. Nah, yang pertama yang mendapatkan pahala 2 kali lipat. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab. Ada seseorang dari ahli kitab. Ahli kitab ini siapa? Kata Al-Hafidz, boleh jadi Taurat, ahli kitab Taurat yaitu kaum Yahudi, boleh jadi adalah ahli kitab Injil yaitu orang Nasoro. Kalau orang Nasoro jelas, yaitu dia beriman kepada Nabi Isa, kemudian tatkala datang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dia beriman pada Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan 2 kali lipat. Adapun yang jadi iskal adalah bagaimana dengan ahli Taurat, yaitu orang yang beriman kepada Tauratnya Nabi Musa. Bagaimana dia beriman pada Musa langsung beriman pada Muhammad? Karena kalau dia ingkar kepada Nabi Isa, dia tidak layak dikatakan sebagai seorang mukmin.
Karena dia barang siapa ingkar pada Nabi Isa, hakikatnya dia ingkar kepada Nabi Musa juga, tidak layak masuk dalam hadis ini. Tetapi berarti apa? Dia wajib beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Tapi hadis ini hanya menyebutkan dua. Dia beriman pada nabinya dan beriman pada Muhammad. Lalu bagaimana? Kata Al-Hafidh, untuk masalah Injil jelas. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tak ada nabi memang. Maka langsung. Adapun untuk masalah Taurat, yaitu orang yang beriman kepada Nabi Musa, ini mungkin saja masuk dalam hadis ini, tapi bukan dari Bani Israel. Dia mungkin dari umat yang lain mendengar dakwah Nabi Musa, bukan maksudnya di zaman Nabi Musa, tapi setelah itu, maka dia beriman pada Nabi Musa dan dia tidak tahu adanya dakwah Nabi Isa. Mungkin tidak sampai ke sana, non jauh di Afrika kah, atau di Jawa mungkin, atau di mana tak tahu. Sampailah kemudian datang dakwah di zaman Nabi Muhammad, dia beriman. Jelas berarti apa? Dia bukan di zaman Nabi Musa, tapi sudah dekat dengan zamannya Nabi Muhammad dia. Nah, maka layak dikatakan dia beriman pada dua nabi, walaupun tidak beriman pada Nabi Isa karena tidak tahu. Intinya ahli kitab ini umum, boleh jadi Taurat, boleh jadi Injil, boleh jadi juga kitab suci yang lain yang memang itu kitab dari Allah Ta'ala. Yang penting dia memang tidak mengingkari nabi-nabi yang lain, cuma mungkin dia tidak tahu saja tentang dakwah nabi yang lain misalkan. Maka keimanan yang pertama itu diakui oleh Allah dan diterima dan disiapkan pahala untuk dia. Keimanan yang kedua yaitu kepada Nabi Muhammad juga diterima oleh Allah Ta'ala dan dipersiapkan pahala untuk dia. Makanya dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di akhir-akhir surat Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya kalian akan mendapatkan 2 kali lipat dari rahmat Allah. Kata para ulama, ayat ini turun kepada orang mukmin dari ahli kitab. Setelah beriman kepada nabi mereka, beriman juga kepada Rasulullah yang datang sekarang, yaitu Nabi Muhammad. Sekarang yang kedua, wal abdul mamluk. Untuk yang pertama, lafadznya rojulun ini mim babit taglib, jelas wanita juga masuk di situ. Yang kedua juga sama, lafadznya umum abdun, tapi jelas amah juga masuk, hamba sahaya dari kalangan wanita. Dia menunaikan hak Allah, waktunya sholat, waktunya puasa, dan juga menunaikan hak tuannya. Tuannya menyuruh setrika baju atau cuci baju atau urut-urut rambut, ya, dan sebagainya misalkan. Dia menunaikan dengan sabar sambil mohon kepada Allah agar diberi jalan keluar yang baik. Alhamdulillah pola jalan keluarnya ternyata tuannya baik. Sekarang ada pola yang ketiga. Tadi hamba sahaya dapat 2 pahala, sekarang tuan mungkin juga dapat 2 pahala. Rojulun, ini jelas laki-laki, wanita tak masuk. Tak boleh seorang wanita walaupun dia tuan, kemudian apa, dia menggauli hamba sahaya yang laki-laki, itu haram, tak boleh. Laki-laki boleh apa itu, menggauli hamba sahaya perempuan, tapi tuan perempuan, tuan yang berupa wanita tidak boleh menggauli hamba sahayanya yang laki-laki. Iya, nanti nasab jadi rusak, jadi kacau. Dia wanita hanya berhak mendapatkan pemuliaan, yaitu suaminya adalah lelaki merdeka. Tak boleh bersuamikan hamba sahaya, apalagi bukan suami, ini sekitar hamba sebagai hambanya dia lagi. Tak layak. Wanita lebih layak dimuliakan, bergaul hanya dengan suami dia yang merdeka itu. Wa rajulun kanat indahu amah, seorang lelaki yang memiliki wanita hamba sahaya, yata'uha, dia sudah biasa menggaulinya, tetapi dia ingin lebih utama untuk dia dan untuk hambanya itu. Fa'addabaha, dia mendidiknya. Walaupun kita tahu di dalam kitab-kitab fikih, hukum yang dominan pada hamba sahaya adalah barang, dia bagikan barang saja. Tapi laki-laki ini ingin memuliakan hambanya, mendidiknya dengan baik. Toh nanti kalau hambanya itu sholat atau puasa atau yang lain-lain, pahalanya untuk pendidiknya juga. Nah, dia ingin keutamaan yang lebih besar, bukan sekedar mencari tempat pelampiasan nafsu.
Fa ahsana ta'dibaha, lalu dia memperbagus pendidikan pada hamba tadi. Wa 'allamaha, dia mengajari hamba itu, mungkin tak tahu baca tulis, diajari baca tulis yang baik, diajari cara berhitung yang baik dan sebagainya, dan diajari agar mengenal Allah, mengenal Rasul. Mungkin para orang-orang kafir dari Ukraina atau mana tak kenal Allah, dididik baik-baik misalkan. Kalau dapat hamba dari mereka misalkan kan, kita tak tahu yang perang di sana. Negro tak mau. Nah, intinya orang ini ikhlas karena Allah, ingin baik. Kemudian summa a'taqaha, lalu dia memerdekakan. Padahal seandainya hamba ini dijual, harganya berlipat-lipat dari semata-mata hamba sahaya. Hamba sahaya semakin banyak skillnya, itu harganya berlipat-lipat lebih mahal. Sebagaimana kalau menjual hewan yang tak punya skill dengan hewan yang punya skill, jelas yang kedua harganya lebih tinggi. Kemudian setelah dimerdekakan, dia memilih memerdekakan, dan ini pun dijamin selamat dari neraka. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, fatazawwajaha, lalu dia menikahinya, melamarnya, memberikan mahar dan sebagainya. Betul-betul dia memuliakan wanita tadi, padahal semula adalah hamba dia. Baik, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 jenis pahala. Baik. Kemudian Amir Asy-Sya'bi memberikan nasihat kepada muridnya agar bersyukur pada gurunya. A'tainakaha bi ghairi syai'. Saya memberikan riwayat ini kepadamu tanpa meminta upah apapun. Qad kana yurkabu fiha dunaha ila fima dunaha ilal Madinah. Dulu sering perjalanan naik kendaraan itu sampai ke Madinah demi mendapatkan hadis yang lebih sederhana dari ini. Hadis yang pendek saja, para ulama dulu rela mencarinya sampai perjalanan yang jauh. Baik, dari Kufah ke Madinah berapa hari perjalanan itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Tapi tidak situasi ini sukar.